Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CFHC 59. Di sini kami akan melaksanakan dinamika kelompok 2 dan perkenalkan nama saya Gian Hamalina selaku moderator pada diskusi hari ini. Lalu anggota kami ada Albertus Nathanael Handoyo dari Kedokteran Reguler, Felis Agnes Sentosa dari Kedokteran Ayubi, saya sendiri Gian Hamalina dari Ilmu Keperawatan. Ya, selanjutnya Kaliza Naswa Sabila dari Kedokteran Reguler, Salwa Arifatunisa dari Ilmu Keperawatan, dan Fanya Amazia Renata dari Gizi. Lalu, 4 poin penting yang akan kami bahas pada diskusi hari ini adalah yang pertama, pentingnya IPE, yang kedua, strategi membina komunikasi dengan keluarga mitra, yang ketiga, rencana eksplorasi keluarga mitra sesuai prodi, dan yang keempat, simpulan berdasarkan peran setiap profesi. Lalu apa itu IPE? Menurut the Center for the Advancement of Interprofessional Education tahun 1997, IPE adalah dua atau lebih profesi belajar dengan, dari, dan tentang satu sama lain untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas pelayanan. IPE merupakan pendekatan proses pendidikan dua atau lebih disiplin ilmu yang berbeda berkolaborasi dalam proses belajar mengajar dengan tujuan untuk membina interdisipliner atau interaksi interprofesional yang meningkatkan praktik disiplin masing-masing. Lalu pentingnya IPE akan dibahas oleh Salwa, Fanya, dan Albert. Silahkan. Baik, untuk nilai yang pertama, yaitu pentingnya IPE adalah interprofessional communication atau komunikasi interprofesional yang dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar multidisiplin ilmu yang terjadi di dalam praktik keprofesian yang berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Pertama, kita sebagai mahasiswa IPE berlatih untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang baik, yaitu dapat berkomunikasi secara efektif baik terhadap pasien, rekan kerja seprofesi, maupun dengan profesi lain secara jelas dan tepat sasaran. Yang kedua, selain itu setiap anggota tim didorong untuk mengemukakan pendapat di setiap diskusi. Dan yang ketiga, keterbukaan, transparansi, mendengarkan secara aktif, dan menghargai pendapat orang lain merupakan elemen penting yang harus dipertahankan dalam membangun komunikasi antar profesi. Lalu yang kedua ada teams and teamwork. Yang pertama itu kolaborasi interprofesi. Yang pertama, kolaborasi interprofesi merupakan aspek penting dalam koordinasi pelayanan kesehatan. Lalu ada kerjasama tim dalam IPE akan sangat berdampak pada hasil pelayanan kesehatan. Lalu yang ketiga ada kerjasama ditingkatkan dengan memahami peran setiap profesi. Dua alasan pentingnya IPE yang kedua ini adalah role and responsibilities serta values and ethics. Dalam masyarakat, kita mengetahui bahwa adanya perbedaan budaya dan juga etik yang akan dibahas pada poin keempat. Dan alasan pentingnya IPE yang di poin yang ketiga ini adalah role and responsibilities, yang berarti dalam interprofessional education ini, seperti namanya sendiri, kita mengetahui bahwa lebih dari satu profesi yang ikut terjun dalam program ini, sehingga setiap profesi memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing yang harus dipahami oleh setiap anggota kelompok dan juga dikomunikasikan secara jelas kepada keluarga mitra. Sehingga dalam program ini kita juga belajar untuk menghargai peran dan tanggung jawab dari profesi lain. Nah, selanjutnya adalah perbedaan nilai, etika, norma, dan juga budaya yang mungkin ada pada masyarakat. Sehingga dalam program IPE ini kita belajar untuk menempatkan keluarga mitra dan komunitasnya sebagai pusat dari pelayanan kesehatan dan menghargai perbedaan budaya dan norma yang mungkin ada pada lingkungan dan komunitas mitra. Nah, dalam program ini kita juga belajar untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip etik dalam pelayanan kesehatan kita berikan. Terima kasih. Lalu untuk strategi membina komunikasi akan disampaikan oleh Kaliza. Silahkan. Yang pertama, kita harus bersikap sopan dan ramah, serta memberikan kesan awal yang baik dan positif. Yang kedua, berkomunikasi dengan efektif, seperti jelas, tepat, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, sebisa mungkin berkomunikasi dengan keluarga mitra dengan bahasa yang bisa dan mudah dipahami. Contohnya, tidak menggunakan istilah medis yang rumit dan mengutamakan anggota kelompok yang bisa berbahasa daerah setempat. Bagusnya menggunakan bahasa utama yaitu bahasa Indonesia. Yang keempat, mengusahakan terjadinya komunikasi dua arah dengan mengajak keluarga mitra untuk ikut aktif berinteraksi. Lanjut, Agnes. Untuk kedokteran, mahasiswa
mahasiswa mengevaluasi kondisi kesehatan fisik anggota keluarga seperti riwayat penyakit, kondisi medis yang sudah ada, dan kebutuhan kesehatan secara umum. Yang kedua, melakukan pemeriksaan awal atau wawancara terkait gejala yang dirasakan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan kondisi masyarakat yang sehat dan bahagia, seperti program pencegah penyakit dan juga promosi kesehatan. Terima kasih Agnes. Lalu akan dilanjut oleh Salwa untuk pembacaan ilmu keperawatan. Oke, untuk yang selanjutnya, rencana eksplorasi dari mahasiswa ilmu keperawatan. Yang pertama, menggali informasi mengenai perawatan yang sering dilakukan oleh anggota keluarga mitra melalui komunikasi efektif dan pendekatan yang empatik. Lalu yang kedua, mempromosikan kesehatan keluarga mitra dengan memberikan edukasi guna meningkatkan status kesehatan dari keluarga mitra tersebut. Lalu yang ketiga, memantau rentang sehat sakit dari keluarga mitra. Dan yang terakhir, mengevaluasi keadaan emosional dan psikologis individu. Pertanyaan dapat mencakup tingkat stres, kecemasan, depresi, strategi coping yang digunakan. Terima kasih Salwa. Lalu yang selanjutnya ada rencana eksplorasi dari gizi yang akan dibacakan oleh Fanya. Silahkan. Yang selanjutnya adalah rencana eksplorasi sebagai mahasiswa gizi. Yang pertama adalah studi lapangan. Dalam studi lapangan, saya akan melakukan kunjungan ke puskesmas, rumah sakit, atau komunitas untuk mempelajari program gizi yang ada. Lalu selanjutnya yang kedua, kegiatan volunteer. Saya ingin ikut serta dalam program penyuluhan gizi di sekolah atau komunitas. Lalu yang ketiga, media sosial dan edukasi. Membuat konten edukatif tentang gizi di media sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya gizi yang ada. Terima kasih. Lalu kesimpulan akan dibacakan oleh Kaliza. Chief HCIPE berfokus pada mengeksplorasi kondisi keluarga setiap mahasiswa, memberikan masukan berdasarkan keilmuan mereka, dan mereka saling melengkapi dalam mencari solusi yang terbaik. Rencana tindakan lanjutan, apa yang harus dilakukan di kunjungan berikutnya, dan bagaimana kolaborasi antar profesi bisa terus diperbaiki. Tahap tadi dapat membantu mahasiswa bekerja sama secara efektif dan mendampingi keluarga mitra, sekaligus memberikan pembelajaran berharga tentang kolaborasi antar profesi di dunia kesehatan. Terima kasih. Sekian dari diskusi kami pada sore hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Terima kasih.